tahun 80 ada orang serangan jantung seperti gini, tersumbat pembuluh darahnya. Lalu dia lakukan pasang pakai balon ke sini. Lalu berhasil. Mestinya orang terima kasih. Iya kan? Iya. Oh, berhasil, pasiennya Iya. terselamatkan. Tapi dia malah dibully. Dibulinya sama siapa kira-kira, Dr. Stephen? Sesama medis kali Nah, dok ya. iya. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di ngobrol seputar jantung bareng Dr. JJ. Halo dok, ya, Halo, apa kabar Dr. nih? Stephen. Kabar baik. Saya makin lama tuh makin pinter loh dok, kalau ngobrol sama dokter terus gini seputar jantung dok. Iya, Iya. kan itu tujuannya. Kita cerita-cerita ini kan supaya Dr. Stephen dan juga teman-teman yang dengar kita ngobrol ini juga tambah ngerti ya. Iya dok, karena ternyata banyak salah dok kita berpikirnya dok seputar ring dan segala macam. Dok, iya. nih kita kan udah masuk video ketiga nih. Iya. Boleh nggak dok buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, dokter ceritain dikit video pertama dan kedua kita tuh bahas tentang apa aja dok? Oke, baik. Jadi teman-teman, ini video ketiga. Video pertama dan kedua sebaiknya memang kalau sempat bisa ditonton dulu ya oleh teman-teman semua. Tapi saya akan ceritakan apa kurang lebih secara singkat isi dari video 1 dan 2. Tetapi buat teman-teman yang udah lihat dan pengen langsung aja loncat ke poin yang kita bahas hari ini, di bagian bawah dari video ini biasa kita sertakan timestamp ya. Timestamp. Ya, jadi nanti pembukaannya di skip aja langsung ke situ supaya bisa lebih cepat. Oke, di video 1 kita udah bahas definisi dari serangan jantung. Apa yang dimaksud serangan jantung? Serangan jantung itu adalah tersumbat mendadak si pembuluh darah koroner. Ini pembuluh darah yang merah-merah ini, ya. Tersumbat mendadak. Itu definisinya. Lalu kita bahas juga tentang apa gejala-gejala dan tanda-tandanya. Kita ada bahas waktu nyeri dada yang hebat disertai dengan keringat dingin. Lalu apa yang harus dilakukan kalau mengalami gejala-gejala tersebut? Kita sarankan untuk jangan menunda, sesegera mungkin pergi ke fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit yang punya sarana dan dokter jantung yang bisa melakukan tindakan untuk segera melakukan pertolongan. Nah, pada video kedua kita membahas kemarin tentang kenapa pembuluh darah koroner ini bisa tersumbat mendadak. Ya. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang pasang ring. Nah, ini tersumbat. Cara atau jalan keluarnya adalah dengan dipasang ring. Nah, ini yang sering timbul pertanyaan. Pada kondisi yang sedang serangan seperti gitu, pasiennya kesakitan, pasiennya kondisinya sangat kadang-kadang sangat tidak stabil. Apa nggak bahaya kita lakukan tindakan secara urgent seperti itu, dipasang ring? Apa nggak sebaiknya distabilkan dulu pasiennya baru dipasang? Itu kan sering timbul pertanyaan. Sampai saya nanya satu lagi dok, ring itu kemarin kan dokter sempat jelasin ya dok. Mungkin bisa diulang nggak dok, teman-teman yang baru datang ini dok, ring itu seperti apa dok, biar kita bisa bayangin dok? Nanti ringnya kita kasih lihat. Kita kasih lihat ya. Iya. Karena kan saya ngebayanginnya ring kayak gini dok. Oh iya, bukan. Kita bahas dulu soal kenapa penanganan terbaik adalah sesegera mungkin membuka alirannya. Itu bahasa medisnya adalah reperfusi. Reperfusi itu kalau kita pecah kata-katanya, perfusi itu artinya aliran darah. Jadi kalau ada perfusi berarti ada aliran darah. Nah, sekarang aliran darahnya tersumbat, kita lakukan reperfusi, dibuat mengalir kembali. Nah, saya suka kasih contoh pakai secara visual supaya teman-teman ini bisa membayangkan apa yang terjadi ya. Nah, kalau ini saya kasih gambaran visual supaya lebih mudah memahaminya. Ini tangan saya ini ada aliran darah yang memberi makan jari saya. Lalu kalau ini disumbat, katakanlah ini sumbat ya, ini kan sumbatnya pakai karet dari luar, tapi kalau di jantung tersumbatnya dari dalam. Lalu dia tersumbat begini. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong supaya tangan ini jangan sampai rusak, jangan sampai mati? Apa yang harus dilakukan? Kalau tersumbat begitu sih ya sumbatannya kita hilangkan dok. Kapan?
secepat mungkin. Iya. Itu karena sakit tuh dokter tangan. Iya. Jadi kalau kita biarkan biru sampai ya, 24 jam, udah biru semua nih, udah rusak, mati busuk. Iya, dan harus diamputasi begitu. Iya. Bisa jadi begitu ya. Nah ini kalau kita biarkan ini baru berapa menit ini, belum juga 5 menit ini. Iya dok. Udah mulai membiru dia. Biru dok. Ya, dan ini juga bukan yang sumbat total habis banget, ini cuma kurang aliran darahnya. Bayangkan kalau pembuluh darah jantung, pembuluh darah koroner kita tersumbat total dan dibiarkan tidak terbuka berjam-jam lamanya. Tentu ototnya akan habis semua. Jalan keluarnya adalah karena ini tadinya ada perfusi, ada aliran darah. Perfusi itu aliran darah. Iya. Sekarang tidak ada aliran darah, tersumbat total. Kita harus lakukan yang namanya reperfusi. Dibuat aliran darahnya mengalir kembali dengan cara dibuka sumbatannya. Dalam hal ini kalau di jantung kita pasang ring. Nah ini kalau kita buka, ini dibuka, ngalir lagi dia, nggak jadi mati. Ini tadinya udah mau mati nih, ininya seger lagi ya, balik lagi merah lagi. Iya. Kira-kira itulah yang terjadi dengan pembuluh darah koroner. Pada awalnya nggak semudah itu melakukan itu. Dokter Steven kebayang nggak ketika orang datang lagi kondisi sesak, nyeri dada, lalu tiba-tiba dokternya suruh kita pasang ring begitu. Iya dok. Nah itu biasanya pasien akan bertanya-tanya, iya dok, kok langsung aja? Iya. Apa nggak bahaya? Iya betul. Apa nggak distabilkan dulu dengan obat-obatan? Apa nggak ada cara lain gitu dok? Nah iya. Dan itulah yang terjadi pada saat pertama kali ada seorang dokter jantung melakukan tindakan itu. Nah ini ada sejarahnya nih, ada histori yang menurut saya cukup menarik untuk kita. Gimana dok? Gimana ceritain dok? Sejarahnya itu gimana dok awalnya? Ini tindakan pasang ring pada pasien serangan jantung itu bukan hal yang udah lama banget. Jadi kira-kira ini baru 30 tahunan diterima di dunia medis. Dimulai dari tahun 1980. Ada seorang dokternya dari Amerika ya. Itu namanya dokter, saya lihat dulu catatannya, Dr. Jeffrey O. Hartzler. Nanti kita bikin namanya di sini ya supaya bisa baca teman-teman. Itu dari Amerika, panggilannya Jeff, kita bilang aja Dr. Jeff. Dr. Jeff. Tahun 80 ada orang serangan jantung seperti gini, tersumbat pembuluh darahnya. Lalu dia lakukan pasang pakai balon ke sini. Waktu itu belum ada ring, baru pakai balon aja. Di balon, lalu berhasil. Itu mestinya orang terima kasih, iya kan? Yeah. Oh berhasil, pasiennya terselamatkan. Tapi dia malah dibully. Dibulinya bukan sama keluarga pasiennya mungkin berterima kasih. Yeah. Dibulinya sama siapa kira-kira Dr. Steven? Sesama medis kali ya? Iya, sama-sama teman-teman dokter yang melihat itu ngebulinya kenapa? Karena mereka mengatakan, gila kamu, nekat kamu. Iya. Orang lagi kena serangan jantung, lagi bahaya gitu, kamu masukin alat ke dalam jantungnya. Iya. Apa nggak tambah celaka pasiennya? Iya. Dan kebetulan saat itu 80-an itu baru saja ditemukan satu obat yang bisa melumerkan ini sumbatan. Ini kan kita udah bicara di video sebelumnya. Sumbatan ini kan ada darah menggumpal. Yes, iya dok. Baru ditemuin obat itu sekitar tahun 70 sekian akhir atau hampir dekat tahun 80-an, dan obat itu baru kayak launching seluruh dunia dan baru booming begitu. Terkenal itu euforia orang semua, ini ada obat bagus bisa iya, menyelamatkan aliran darah, bisa ngalir lagi. Kenapa nggak pakai obat itu? Kenapa sok-sokan gagah-gagahan pakai masukin alat ke jantung? Iya. Jadi dia nggak diterima metode dia. Tapi untungnya ini dokter Jeff ini agak gila lah, agak nekat gitu ya. Dan sepanjang yang saya tahu juga di dunia medis tuh memang dibutuhkan orang-orang yang model-model gila nekat kayak gini untuk membawa kemajuan. Yes. Jadi dia lakukan terus, nggak diterima tapi dia terus kerjakan. Sampai tahun 84 dia publikasiin 41 pasien yang dia kerjakan, semua dilakukan di balon dan bagus hasilnya. Berhasil. Iya. Tahun 84. Iya. Dipikir diterima dong? Enggak juga. Dibully lah gitu, dikritik, orang pada skeptik. Enggak lah ini deh, entah kebetulan kali 41 orang begitu. Untungnya ada beberapa dokter yang lihat hasil publikasinya mulai tertarik. Mereka mulai coba-coba di rumah sakitnya
di berbagai negara ya. Tapi itu pun juga harus seizin direktur rumah sakitnya dan harus kasih obat dulu. Iya, baru obat yang tadi. Kasih obat yang tadi dulu, baru boleh lakukan tindakannya. Oke. Nah, waktu berjalan terus, untungnya Dr. Jeff ini, untungnya dia nggak nyerah. Iya. Sampai tahun 93, dia udah mengerjakan 1000 pasien. Wow. Baru dia publikasikan lagi 1000 pasien. 1000 pasien. Iya, nggak main-main, banyak nih. Dia publikasiin lagi, dan kali ini mulai orang mulai terima. Ini nggak main-main, 1000 orang. Dan ternyata beberapa dokter yang lain yang juga yang udah mulai ikut-ikut ngerjain itu, mereka publikasiin juga. Mereka coba bandingkan antara pakai obat, tindakan tadi dan pakai obat, dibandingin. Ternyata lebih bagus yang pakai tindakan. Nah itu teman-teman semua, ini Dr. Stephen ya, itu kalau dunia medis itu namanya evidence based medicine atau kedokteran berbasiskan bukti. Suatu tindakan atau obat baru nggak serta-merta langsung diterima. Jadi kita nggak nyalahkan dokter-dokter yang membuli dia, karena mereka juga perlu bukti. Tapi kalau udah dibuktikan satu metode dibandingkan dengan metode lain dengan jumlah pasien yang banyak dan itu terbukti, itu baru diterima. Jadi ini perjalanannya panjang untuk menerima ini. Makanya kita nggak bisa juga terima misalnya kalau, minta maaf ini teman-teman, kadang-kadang kalau di masyarakat pasien-pasien suka cerita gitu, dok saya pakai makan apa, teman saya itu dok nggak ada keluhan lagi gitu, satu orang doang gitu. Itu tidak berbasis bukti. Kalau kita itu di dunia medis namanya itu bukti-bukti yang cuma anekdot namanya, anekdot itu cuma anekdot aja, itu cuma testimoni dari orang, nggak bisa begitu. Tapi kalau untuk diterima dunia medis harus melewati yang kayak gini, memang proses seperti itu. Untungnya ada Dr. Jeff yang gila kayak gitu. Tahun 93 akhirnya diakui. Nah, mulai tahun 93 di seluruh dunia tindakan itu diterima sebagai tindakan standar untuk penanganan pasien yang serangan jantung. Disebut tindakannya namanya primary PCI atau bahasa Indonesia kalau sederhananya tindakan pasang jantung secara primer. Kenapa disebut secara primer? Artinya nggak nunggu dikasih obat dulu. Primer itu kan pertama. Tindakan pertama yang dilakukan pada pasien yang mengalami serangan jantung adalah pasang ring. Makanya disebut primary, primer. Tindakan pertama. Karena dibuktikan oleh teman-teman yang tadi, dibandingkan antara pasang ring dengan dikasih obat yang tadi. Ternyata memang lebih unggul kalau langsung dipasang ring. Nah, sejak tahun 93 akhirnya metode ini dipakai di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau tadi bayangkan Dr. Stephen, satu orang Dr. Jeff itu bisa mengerjakan 1000 pasien dan itu sembunyi-sembunyi karena belum diterima. Ya, sekarang di seluruh dunia dilakukan udah berapa juta atau mungkin puluh juta atau ratus juta, saya nggak tahu buktinya yang udah dipasang ring dan pada kenyataannya memang berhasil. Terbukti berhasil. Kenapa saya mau cerita gini? Ini karena memang selalu banyak pasien atau keluarga pasien, sekarang mungkin udah nggak terlalu banyak, tapi ada aja yang kayak ada aja pasti tuh. Dok, nggak bahaya kan? Gitu. Itu anak muda sekarang. Nggak bahaya kan? Kalau lagi gini loh pasiennya, nggak diobatin dulu. Bukti-bukti yang kita cerita ini, itu supaya kita paham bahwa tindakan ini sudah melewati proses bertahun-tahun, 30 tahun. Dan waktu Dr. Jeff melakukan itu kateternya, ringnya, itu masih pertama bikin semua itu masih jelek ya dok? Kira-kira gitu. Kayak kita ngomong dulu HP tahun 90-an sama HP sekarang, itu kan berbedanya udah jauh banget. Dulu pager dong, HP. Jadi teknologinya udah sekian jauh sehingga banget. sebetulnya kita ada di era yang sangat beruntung, beruntung, walaupun kena serangan jantung, tapi beruntungnya beruntungnya itu teknologi sudah begitu maju dan udah begitu pengalaman kita melakukannya. Ada entah jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta orang di dunia yang mengalami serangan jantung yang sudah dilakukan pertolongan dengan dipasang ring pada saat itu. Dan karena itu tahun 60-an itu orang kalau serangan jantung, kan tadi tahun 80-an nih. Tahun 60-an itu orang kalau serangan jantung ditangani di rumah sakit, itu angka kematiannya 25 sampai 30%. Artinya dari 3-4 orang kena serangan jantung, itu 1 meninggal.
Oke. Itu hampir sama kayak nggak dibawa ke rumah sakit tuh. Iya. Kayak hampir sama gitu. Mungkin kalau nggak dibawa ke rumah sakit 50% yang meninggal gitu. Iya, gitu. iya. Kan sering banget orang kedengeran serangan jantung. Tiba-tiba aja gitu dok. Nah, waktu berjalan sekitar tahun 80-an udah turun sekitar 15-16%. Oh. Angka kematiannya. Dari 25%, 30% tadi. Iya. Sepertiga turun ke cuma 15%. Nah, sekarang di era sekarang ini dengan era tadi primary PCI. Jadi begitu datang langsung pasang ring. Iya. Itu angka kematiannya di bawah 4%. Di bawah 4%. Iya. Wow. Iya. Jadi kalau kita bicara dari 100 orang yang harusnya meninggal itu 25-30 orang, sekarang kita tanda petik ya menyelamatkan, itu yang menyelamatkan nyawa Tuhan. Tapi kalau ini terselamatkan mungkin sekitar 25 orang terselamatkan lagi tambahan gitu. Dan yang meninggal itu biasanya memang juga yang memang kasusnya parah-parah, susah-susah. Gitu. Mungkin udah banyak penyakit lain juga kali dok ya, campur resikonya. Terlambat. Iya, udah telat juga. Udah komplikasi macam-macam. Kira-kira gitu. Iya sih dok. Kalau saya lihat sih, ya namanya manusia ya dok. Kadang ada denial gitu dok, takut. Makanya kadang cari alternatif ada selain pasang ring apa dulu dok. Makanya mungkin masyarakat juga ya karena rasa takut dan denial itu mereka akhirnya cari mungkin ada herbal atau apa yang belum evidence based gitu ya dok. Ya biasanya kan gitu, termasuk saya dok. Kalau ketemu sesuatu kan takut. Nah saya mau tanya dok, berarti dokter kan udah banyak banget pasien yang datang. Iya. Dokter boleh cerita nggak pengalaman dokter beragam pasien tuh, atau cerita tentang pengalaman dokter menghadapi kasus-kasus seperti ini gimana dok? Ya, jadi kalau yang soal denial tadi memang pada umumnya karena satu serangan jantungnya itu kan hampir selalu dia nggak ada keluhan sebelumnya. Jadi dia nggak yakin bahwa itu memang serangan jantung. Nanti di video berikut nih saya kasih spill dulu bocoran. Kita bahas tuh gimana sih kok dokter bisa cepet banget sih mendiagnosis ini serangan jantung padahal nggak kenapa-napa sebelumnya. Bener. Ya tapi itu panjang juga ceritanya nanti di video berikutnya ya. Nah, tapi juga karena belum paham tadi. Makanya kita cerita ini supaya teman-teman bisa paham bahwa ini sudah terbukti. Kalau udah yakin terbukti, bahkan sebetulnya ya kalau kita udah yakin terbukti, malah begitu ada keluarga yang kena serangan jantung, dok tolong dok cepat dipasang ring supaya terbuka. Sama seperti tadi yang kita ikat sini, dok cepet lepasin dong supaya dia ngalir lagi. Kalau enggak kan ditiup-tiup dulu dah, digosok-gosok dulu. Kan kalau nggak selama nggak dibuka, ya akan terus tambah biru. Jadi kalau kita paham apa yang terjadi di dalam dan apa yang seharusnya dilakukan, kita pasti akan minta cepetlah dok dipasang ring lah. Ceritanya beda ya dok ya, bukan dok ada yang lain nggak dok? Pasang ring atau karena kita udah buktikan. Dibandingkan dengan obat, dibandingkan dengan apa, memang dia lebih angka keberhasilannya, angka yang selamat jauh lebih tinggi. Gitu. Kalau di bawah 4% sih sangat life saving banget. Dok. Emangnya dok kalau obat itu, maaf dok, ini nanya ya dok ya, kalau obat-obatan nggak sebaik itu ya dok ya? Enggak, nah, nanti kita bahas obat-obatan lagi ya dok. Next video ya, itu panjang ceritanya. Panjang ya dok. Nah saya mau cerita dulu pengalaman saya juga. Okay. Saya juga udah melakukan pasang ring pada pasien serangan jantung ini sejak tahun 2012-an. Dulu saya tugas di Pekanbaru, 2012. Itu rata-rata mungkin setiap minggu ada 1 atau 2 lah orang yang kena serangan jantung. Setiap minggu 1-2? Hampir lah, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau dihitung 1 tahun ada 50 minggu kira-kira gitu ya, dari 2012 udah tahun 50 orang kan? Iya 50 ya, ya 500. Iya 500. Lebih bahkan 500-an. Kadang-kadang seminggu 2, kadang 3, tergantung ya apa namanya musim, kita bilang bukan musim sebetulnya, tergantung lagi banyak pasien lagi banyak atau apa kabar Jakarta dok? Banyak lagi. Jakarta lebih banyak lagi. Ya saya beberapa tahun terakhir di Jakarta lebih banyak lagi pasiennya. Ya. Nah itu awal pasang ring, jujur aja saya juga agak-agak ini cerita pertama kali pasang ring tuh. Saya tuh udah pelatihan pasang ring yang saya cerita itu, pulang mestinya kan langsung diterapkan itu ilmunya untuk nolong pasien tuh. Tapi namanya menghadapi pasien yang darurat itu kan keder juga saya itu. Nah itu berapa lama saya nggak berani juga menerapkan karena belum pede lah begitu. Nah satu kali saya ingat betul, saya lagi nonton sama istri sama anak saya, lagi nonton di bioskop di rumah sakit, yang jaga rekan dokter jantung junior saya. Dia telepon saya,
Dok, ada pasien serangan jantung nih, umur 28 tahun. Iya, masih muda, 28 tahun. Udah saya sarankan untuk primary PCI tadi, yang tindakan tadi, pasang ring, segera gitu. Pasien setuju dok, katanya. Nunggu dokter nih, katanya. Saya ketodong itu malah, ya ampun ini, terpaksa saya pulang dari apa namanya, dari bioskop, lakukan. Karena didorong teman saya, lakukan, berhasil. Dari situ kepercayaan diri timbul, akhirnya setiap minggu saya lakukan. Dan itu sepanjang saya ingat itu pasien pertama yang dilakukan pasang ring di Provinsi Riau waktu itu, karena memang belum pernah dilakukan waktu itu, belum mulai ya. Kalau sekarang sudah banyak. Saat itu masih belum ada yang melakukan itu dok di sana. Iya, belum ada, belum. Alatnya sudah ada, tapi kita belum mulai mempraktekkan itu. Iya, jadi saya juga karena pertama juga. Iya, tapi itu juga kayak dipaksa oleh keadaannya teman saya menyiapkan pasiennya sehingga saya akhirnya lakukan juga gitu. Pasiennya selamat juga. Pasiennya selamat. Iya. Ya itu jalan Tuhan supaya akhirnya saya berani melakukan. Karena untuk apa saya belajar kalau saya nggak menerapkan ilmu itu untuk menolong orang. Oke, dan dari pengalaman saya itu sampai sekarang memang hampir seperti yang kita bahas tadi, lebih dari 90% pasien terselamatkan. Yang meninggal itu umumnya adalah pasien-pasien yang memang datang sudah berat, sudah syok, tensinya anjlok, sesek hebat, napasnya udah nggak tahan begitu, atau sudah berhenti jantungnya, kita pompa dulu, kita resusitasi dulu. Jadi itu yang nggak terselamatkan rata-rata adalah pasien-pasien yang datang sudah berat. Wah, nggak kerasa ya dok, udah lumayan nih kita ngobrol teman-teman dari proses pemasangan ring, pengalaman pertama ditemukan. Dok, oke, sekarang kita udah cukup paham lah dok gambarannya. Udah harusnya sih udah nggak bertanya-tanya lagi dok, ada alternatif lain nggak gitu ya? Karena seperti tadi dokter bilang, kalau nggak busuk ya dok otot jantungnya itu. Oke dok, kalau misalnya amit-amit nih dok, kita ketemu di jalan atau katakanlah ada saudara kita atau apa yang gejalanya tadi gejala serangan jantung, nyeri dada sangat hebat, keringet dingin. Terus kita misalnya bawa ke dokter lah misalnya nih. Ya, step by stepnya kayak gimana dok? Gambarannya seperti apa? Biar orang kita ada gambaran dok. Ya, jadi pada prinsipnya di video ini yang saya harapkan kita teman-teman semua paham ya. Kenapa harus dibuka segera? Sudah paham. Dan buka segera itu metodenya adalah dengan dipasang ring. Dan itu metode itu sudah teruji. 30 tahun lamanya. 30 tahun. Dan makin hari teknologinya makin baik. Saya yakin skill dokternya juga makin hari makin baik karena kita terus mengerjakan itu. Sehingga saya berharap dengan video ini teman-teman bisa tumbuh keyakinan bahwa kalau sampai ngalami itu, maka pilihan terbaik adalah segera dipasang ring. Saat itu juga dipasang ring. Nah, kalau step by stepnya, ini agak panjang lagi dokter Stephen. Saya rasa kita strict video kita nggak panjang-panjang ya. Jadi step by step kan nanti kita save buat video berikut gimana. Oke dok. Siap. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah lama banget ngobrol sama dokter GG. Thank you dok. Saya tunggu video berikutnya dok, karena penasaran step by stepnya seperti apa supaya kita bisa nolong banyak orang dok, dan kita nggak ragu lagi gitu dok. Oke, ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga pasang loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya, dan komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab langsung sama Dr. JJ. See you in the next video. Bye bye.